Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, Adrizal Channel. Sebelum kita mulai, sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudah buat kita, sehingga bermanfaat untuk kita. Oke, kita saat ini membahas tentang program linear. Program linear itu lebih banyak tentang bagaimana kita membuat gambar grafiknya. Nah, misalkan saya ada bikin ini, ada kurva lah, garis. Ini garis 1, ini garis 2. Ini permisalan saja ya. Jadi tidak mutlak itu mesti ini di sini 1, di sini 2, bebas. Jadi persamaan garis 1 kalau kita bikin itu maka kita cross saja. Maka kita katakan min px tambah q kali y. Ini q kali sumbu y-nya, berarti tambah qy. Sama dengan min koefisiennya aja, min pq. Sedangkan garis 2, kita bisa bikin persamaannya adalah cx tambah kj sama dengan ck. Saya ulang lagi supaya lebih jelas. Di cross saja langsung. Berarti c dikali sumbu x-nya maka cx, k dikali sumbu y-nya kj. Itu garis 2. Sementara garis 1 kita katakan min p, ini kan min. Sorry, ini min. Kenapa? Karena dia di bawah. Min px ditambah qy sama dengan koefisiennya langsung p kali q. Oke. Nah, kadang-kadang soal itu dia nanya tentang arahnya. Masalah arah atau arsiran biasa di soal arah itu lihat koefisien positif. Akan lebih jelas nanti kita di pembahasan soal. Sekarang biasa topik di program linear itu tentang soal cerita. Yang susah itu biasa soal cerita. Nah, untuk soal cerita, kejar batasan atau kendalanya. Apa tuh batasan dan kendalanya? Itu biasa di soal di cerita itu. Kalau kita sudah beberapa kali latihan, insya Allah bisa. Sasaran atau tujuan, biasa disebut sama dia apakah itu untung maksimum dan lain-lain sebagainya. Ntar nanti kalau di soal mungkin lebih jelas, insya Allah lebih jelas lagi. Akan kita detailin di latihan soal nanti. Oke, kita kerjaan soal dulu sebagai latihan supaya kita lebih paham tentang pengerjaan soal-soal tentang program linear. Nah, di soal ini saya sudah gambar. Dia minta solusi dari persamaan ini berada di mana daerahnya. Oke, sekarang kita lihat. Seperti saya bilang tadi, kita lihat koefisien positif. Yang positif di sini y. Berarti y-nya 1. Terus kita lihat yang positif, berarti y kita lihat yang lebih kecil daripada 1 y-nya. Y lebih kecil pada 1, kalau ke atas y-nya tambah besar, berarti arahnya ke bawah. Wah. Buat garis yang tegak lurus terhadap persamaan garis tadi. Yang kedua, nah di sini kita lihat ini sama-sama positif. Berarti kita cari yang x-nya lebih kecil pada t. Ini x-nya lebih kecil pada 3. Berarti dia kalau ke sana 4, ke sini 5, ke sini berarti 2, tambah kecil berarti daerah sini. Sehingga solusinya daerahnya kita tutup aja yang dipandang sama dia. Berarti daerahnya adalah ini. Inilah solusinya. Kemudian kita coba kerja nomor 2 lah yang setipe dengan ini. Nah, kita lihat di sini. Ini sama-sama positif. X tambah Y sama 4. Kita tutup aja. Berarti X-nya 4, Y-nya 4. Berarti garisnya ini. Dia minta lebih besar. Seperti saya bilang tadi, lihat koefisien positif. Karena sama-sama positif dan lebih besar pada 4, kita lihat di sini 4, berarti lebih besar ke sana. Berarti bikin panah yang tegak lurus. Kemudian kita lihat yang persamaan garis 2. Berarti yang positif di sini adalah sumbu koefisien X. Berarti kita lihat yang lebih kecil pada 3/2. Sehingga bisa kita katakan di sini X-nya lebih kecil daripada 3/2. 3/2 itu ini.
lebih kecil daripada 3/2, berarti kalau ke sini 2, 3, dan seterusnya, berarti ke arah sana. Bikin. Tegak lurus garisnya. Panah ya. Sekarang kita pindahin aja angka konstantanya keluar. Berarti kita katakan X kurang 2Y lebih besar pada minus 4. Berarti kita katakan X lebih besar pada minus 4. X minus 4, Y2. Berarti dia minta lebih besar pada minus 4. Di sini minus 5, sini minus 3. Minus 3 itu lebih besar pada minus 4. Berarti arah sana. Sehingga solusi dari persamaan ini, berarti daerah yang termasuk dari dia semua. Kalau kita bingung, kalau masih ada yang bingung, tutup aja ini. Karena dia bilang ini tutup, karena dia minta ke bawah, yang di atas tutup. Karena terus dia minta ke atas, berarti yang 2 tutup. Terus yang ini katanya ke atas tutup, berarti daerah solusinya adalah ini. Di soal ini dia minta fungsi maksimumnya, Z max nomor 3. Dia minta Z max-nya. Z max dari fungsi ini. Nah, ada yang daerah, kalau kita lihat di sini ada beberapa buku biasa sebutnya dengan daerah vertex. Nah, kita pakai logika. Karena dia minta Z max-nya adalah 10X tambah 5Y. Kalau secara umum, biasa kebanyakan anak sekolah itu diuji ke 5 titik ini. Berarti kita uji titik PQRST, ada 5 titik. Berarti. Tapi itu tidak efisien saya anggap. Karena kita ujian itu bicara waktu dan energi. Energi yang kita pakai sangat besar. Nah, kita pakai logika aja. Karena prinsipnya kita itu meminimkan hafalan dan meningkatkan logika. Sehingga dia minta maksimum logika kita katakan, berarti kemungkinan daerahnya adalah R atau S. Karena P, Q, dan T, kenapa saya tidak pilih P, Q, dan T? Karena T nilai X-nya besar, tetapi Y kecil. Kemudian saya bilang P itu X-nya kecil, Y kecil. Sementara Q itu X-nya kecil, Y-nya masih kalah dengan R. Sehingga kemungkinan besar pilihan adalah R dan S. Kita uji titik R. Titik R itu dia bilang fungsinya adalah 2X tambah 2. 2X tambah 2. X yang belum tahu. Di sini S itu titik S. Nilainya adalah 3,4. Titik R. X yang belum tahu. Saya uji titik S saja supaya lebih clear. Berarti kita masukin aja langsung. Berarti kita katakan 10 kali 3 tambah 5 kali 4. Sehingga dapatnya 15 tambah 20. 35. Nah, berarti titiknya adalah titik S. Itu solusinya. Oke. Di sini kita kejar. Dia bilang dia membuat 2 jenis pakaian. Nah, kita kejar batasannya dulu. Batasannya dia bilang 70 meter katun. 70 meter katun. Ini katunnya. Terus 84 meter sutra. Kita katakan harus lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena persediaannya cuma 70 meter katunnya dan 84 meter sutranya. Jadi tidak mungkin dia pakai bahan lebih daripada itu. Sehingga supaya mudah, kita kejar aja. Dia minta sini pakaian 1 dan pakaian 2. Kita kejar. Pakaian 1 dia bilang 2 meter katun dan 4 sutra. Berarti tulis aja sini. 2, 1, 4, 1. Jadi pakaian jenis 1 dia butuh 4 meter katun dan 4 meter sutra. Sementara pakaian 2, 53. 53. Itu triknya. Jadi kita tulis saya sesuai cerita soalnya. Jangan kebiasaan orang biasa tulis X, Y. Ntar kita bingung lagi X itu apa, Y itu apa. Jadi ikutin soal ceritanya. Nah, setelah itu dia minta sini memperoleh laba maksimum. Dia bilang Z maksimum. Di mana untung jenis 1 itu 25.000, 25 dalam ribuan, dan 52. Ini dalam ribuan. Dalam ribuan. Nah, setelah ini kita bikin gambarnya dulu supaya kita mudah.
Supaya kita mudah, ikutin aja cerita. Berarti 1, ini 1. Ini 2. Tutup aja, supaya kita mudah. Tutup, berarti 2 sama dengan 70. Maka satunya 35. Kita tutup, berarti 70 bagi 5. Supaya mudah, biasa orang kebanyakan 70 bagi 5. Bikin seperti ini. Ini saya anggap agak tradisional sekali. Kita ambil mudah aja. 70 bagi 5, supaya kita mudah bikin dalam kelipatan 10, berarti 2 per 2. 2 bagi 2 ini 1, nggak ngaruh. Sehingga kita katakan 70 bagi 2, 70 kali 2, 140, bagi 10. Sehingga kita lebih mudah coret nol. Berarti 14. Lebih mudah angka-angkanya. Jadi tinggalkan terlalu banyak aturan. Kadang-kadang ada beberapa teknik orang pakai jari macam-macam lah. Itu nggak mungkin kita bisa ingat terus. Oke. Kita gambarin, karena dia bilang lebih kecil, sama-sama positif arahnya. Jadi arahnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena makin ke sini nilai X-nya makin kecil. Nilai bagian 1 makin kecil. Sekarang bagian 2, persamaan kedua. Tutup aja. 84 bagi 4. 84 bagi 4. Saya tidak suka bagian seperti ini. Saya ambil mudah, kelipatan 4 itu adalah 80 tambah 4 bagi 4. 80 bagi 4 itu 20 tambah 1, berarti 21. Berarti bagian satunya 21. 84 bagi 3. 84 bagi 3. Kejar kelipatan 3, berarti 60 tambah 24 bagi 3. 60 bagi 3 itu 20. 24 bagi 3 lah, berarti 28. Itu bikin sini 28. Bikin arahnya ke bawah. Sehingga solusinya adalah ini. Kenapa ini? Seperti saya bilang tadi. Tutup aja. Dia bilang ke bawah, berarti tutup. Yang ini bilang ke bawah, tutup. Sehingga hasilnya ini. Nah, ini disebut dengan daerah vertex. Kita pakai logika lagi. Nggak usah kita uji ada berarti 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Jangan 4 titik kita uji. Karena dia minta bagian 2 lebih besar, logikanya titiknya saya bilang misalnya sini A, B, C, D. Berarti kemungkinan titiknya A atau B. Nggak mungkin C atau B, itu nggak mungkin. Sorry, nggak mungkin D dan C. Kemungkinan A dan B. Titik A itu adalah 0,14. Titik B kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu. Ini berarti perpotongan, eliminasi. Jadi sistem persamaan linear itu ada 5 metodenya. Ada eliminasi, ada substitusi, ada gabungan keduanya. Ada metode kurva. Kalau kurva ini harus presisi, sangat repot. Yang kelima itu metode matriks, lebih panjang jadinya. Lebih mudah kita pakai metode yang ketiga, gabungan kedua. Saya harap lebih jelas, lebih mudah. Supaya saya ingin hilangkan bagian 1, sehingga supaya saya mudah, saya kali aja klip KPK 2 dan 4 itu 4. Supaya 4 saya kali 2, sini 1. Supaya habis 4 dan 4, supaya habis saya kurang. Langsung saya bilang, kena habis, nggak usah dilihat lagi, tutup aja. Nggak penting berarti. Berarti 10 kurang 3 tuh 7. 7 bagian 2 itu adalah 140 kurang 84. 5, 6. Berarti 2-nya lah 8. Sini 8. Nah, bagian satunya masukin aja ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini saya anggap. Berarti dikatakan berarti 2, 1 tambah 2I1 tambah 5 dikali 8 sama dengan 70. 5 kali 8 itu 40. Berarti ini 30. Berarti 2 bagian 1 adalah 30. Berarti bagian I1 sama dengan 15. Berarti 15. Kita masukin ke fungsi sasarannya, masukin. 25, 50 kali 14, 700. Terus kita uji ini. 25 kali 15, 375. Tambah 8 kali 40, 400. Terus dapatnya 875. Berarti paling besar untungnya di sini. Oke, ini soal cerita juga, hampir sama seperti soal yang tadi. Intinya, seperti saya katakan tadi, di soal cerita itu kita bisa membuat persamaannya, persamaan linearnya. Nah, supaya kita mudah, seperti saya bilang, kuncinya itu adalah kejar batasannya. Batasannya di sini, di soal di sini, dia bilang
besi pipa tuh 640 meter. 640 meter. Itu besi pipa. Supaya mudah, tulis besi pipa. Batasannya lu kejar. Kemudian 480 besi beton. Besi beton. Terus dia bilang, dia membuat, seorang kontraktor ini, pemborong membuat pagar, 2 jenis pagar. Yaitu pagar 1 dan pagar 2. Pagar 1 itu 4 pipa dan 6 beton. Terus dia bilang 4, 6. Supaya mudah, gini aja seperti itu. Baru bikin sini 1, besi pagar 1. Biasakan seperti itu. Saya harap kalian ngerti. Supaya jelas, ini 4, 1. Jadi kita nggak bingung lagi. Jadi 4 meter besi pipa, 6 meter besi beton untuk pagar jenis A. Tuh, langsung tulis ke bawah aja supaya mudah. Nah, kemudian dia bilang pagar jenis 2 itu 84. 84, tulis aja 84, baru tulis pagar jenis 2-nya. Dia harus lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena persediaannya cuma sudah disebutin persediaan barangnya. Nggak mungkin kita pakai lebih daripada yang tersedia. Terus dia bilang di sini dia bikin penjualan maksimum, Z max. Dimana pagar jenis 1 harganya 30.000 per meter, 30. Pagar jenis 1 30.000 dalam ribuan, pagar jenis 2 45.000. Nah, sekarang kita buat gambarnya, grafiknya, supaya kita mudah. Karena disebut di sini pertama barang pagar jenis 1, bikin sini 1, sini 2. Oke, langsung aja seperti saya bilang, tutup aja. Berarti 4 pagar 41 sama 640. Berarti 64 bagi 4. 64 bagi 4. Biasakan pembagi seperti ini. Berarti 40 tambah 24 bagi 4. Berarti ini 10, ini 6. Berarti 16. Pagar ini 16. (640) 640 bagi 4. Berarti 160. Kali 10 lagi. Berarti 160. 160. Kalau ini 16, maka ini berapa? 64, berarti 80. Tarik garisnya. Dibilang lebih kecil, berarti ke bawah. Jelas ya? Ke bawahnya. Seperti saya sebut tadi. Kalau ke sini 160, ke sana 170 dan seterusnya, berarti lebih besar. Dia minta lebih kecil, berarti ke sana arahnya. Bikin yang tegak lurus terhadap garis persamaan ini. Kemudian 48 bagi 6, 80. Ini nggak perlu presisi sekali, karena ini bukan kita metode grafisnya. 48 bagi 4 dapat 120. Tarik garisnya, dibilang lebih kecil, sehingga daerah solusinya adalah ini. Ini sudah jelas ya, seperti saya bilang tadi, tutup aja. Tutup, sehingga kita tahu dia minta arah ke bawah. Berarti yang tidak masuk daerahnya kita tutup, supaya lebih jelas, lebih mudah kita ngerjainnya. Sehingga daerah, misal saya katakan daerahnya titik ada A, B, C, O. Berarti A, B, C, O ini, O, A, B, C. Ini sebut dengan, biasa di buku-buku sebut dengan daerah vertex. Daerah vertex. Atau daerah sasaran. Nah, kita pakai logika supaya kita mudah. Tujuan kita di sini, kita ingin lebih mudah. Ada sebagian murid-murid saya pernah dulu bilang, ini cocoknya untuk orang malas cara belajar kita. Jadi, kita dengan logika, kita lebih pendek waktu belajarnya, lebih sederhana, terus bisa ngerjain hal yang lain. Oke. Dia bilang maksimum. Kita logika, kita nggak mungkin titik O dan C, nggak mungkin. Karena dia minta bagian 2 yang besar. Berarti kemungkinan antara A dan B. Daerah A itu titiknya adalah 0,80. Daerah B, dia lihat di sini. Dia berarti perpotongan antara 2 garis ini. B. Supaya saya mudah, saya hilangkan aja bagian 2 lebih mudah. Jadi nggak ada aturan, mau bagian 1 dihilangkan atau bagian 2, lihat yang lebih mudah aja kita kerjain. Jadi nggak ada aturan. Jangan terlalu banyak-banyak aturan. Aturan itu ribet, namanya aturan.
Sehingga saya ingin hilangkan bagian 2, berarti KPK 4 dan 8 itu ada 8. Berarti sini 1 kali 2. Karena hilang, saya tutup aja. Nggak perlu dilihat lagi, berarti saya kurang. Berarti saya katakan, saya dari bawah aja. Berarti 12 kurang 4. 12 kurang 4 itu adalah 8. 8 bagian 1 sama dengan 48 kali 2, 96. 96 kurang 64, 32. Wah, 320. Berarti bagian 1 adalah 40. 40. Masukin sini aja. Berarti B 40, sementara bagian 2-nya kita bebas mau masuk ke sini boleh, ke sini boleh. Saya ambil yang paling mudah, nggak ada aturan. Jadi aturan itu dikurang-kurangin supaya kita lebih ringan belajarnya. Saya ambil yang kelipatan lebih mudah ke sini. Berarti 4 kali 6, 24. Berarti 24. 24 bagi 4. Sorry. 6 kali 4, 24. Berarti ini 60. Sehingga Z-nya masuk ke sini. Berarti 45 kali 8. 45 kali 8, 3.600.000. 3,6 juta. 4 kali 2, 12, 1,2. Ditambah 45 kali 6, 2,7. Dapatnya 3,9 juta. Berarti solusi yang paling baik adalah ini, yang untung paling besar. Kesimpulannya, kita bisa memahami cara membuat grafiknya. 1, kemudian tentukan daerah sasarannya dengan pakai logika lebih mudahnya. Jadi saya harap cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.